Unit 7, Masa Kanak-kanak Akhir. Guru perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, baik secara intensitas maupun kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan tersebut mencakupi aspek fisik, emosional, dan intelektual yang akan mempengaruhi cara siswa belajar dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Masa kanak-kanak akhir adalah masa yang mencakup masa sekolah dasar, yang dimana anak-anak mengalami perubahan sikap, nilai, dan perilaku saat memasuki sekolah pada pertama kali. Yang satu yaitu perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik pada anak cenderung stabil sebelum memasuki masa remaja, yang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat. Masa stabilitas ini penting bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan fisiknya. Selama masa ini, anak mengalami peningkatan tinggi badan, berat badan, kekuatan, dan belajar sebagai keterampilan. Faktor kesehatan dan gizi sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selama masa pubertas, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot. Sementara sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak mengalami perubahan yang nyata. Aktivitas fisik seperti berlari, memanjat, dan melompat, dan berenang membantu dalam mengembangkan keterampilan gerak. Aktivitas fisik juga penting untuk mengembangkan stabilitas tubuh, koordinasi, dan keseimbangan. Perbedaan dalam pertumbuhan fisik antara anak laki-laki dan perempuan menjadi lebih menonjol selama masa ini. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Dalam teori Piaget, tahapan perkembangan kognitif mempengaruhi cara anak belajar dan berpikir. Pada masa kanak-kanak akhir, anak berada dalam tahap operasi konkret, di mana mereka mulai memahami konsep secara lebih konkret. Perkembangan kognitif pada masa anak mampu memecahkan masalah konkret dan memahami volume suatu benda. Kemampuan berpikir anak berkembang dari konkret ke abstrak, meliputi aktivitas mental seperti mengingat, memahami, memecahkan masalah. Teori Piaget dalam implikasi dalam pembelajaran. Jean Piaget mengembangkan teori tentang tahapan perkembangan kognitif anak, di mana masa kanak-kanak akhir berada pada tahap operasi konkret. Implikasinya dalam pembelajaran termasuk penggunaan bahan konkret, alat visual, contoh yang akrab, penyajian yang terorganisir, dan latihan nyata dalam menganalisis masalah. Strategi pembelajaran. Guru perlu mengamati dan menganalisis cara siswa berpikir, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja dengan benda konkret dan melalui langkah mereka sendiri. Lanjut, perkembangan bicara pada anak. Perkembangan bicara pada anak merupakan tahapan penting dalam proses komunikasi dan interaksi sosial. Seiring bertambahnya usia, anak belajar untuk menggunakan kata-kata dengan lebih baik dan memperluas kosakata mereka dari berbagai sumber, seperti pengalaman langsung, interaksi dengan orang lain, dan pembacaan. Dalam proses ini, mereka juga mulai menyadari bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang baik terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain, mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mereka. Selain itu, anak-anak juga mengendalikan dan menyaring ekspresi verbal mereka. Mereka menggunakan bicara bukan hanya sebagai alat untuk berlatih, tetapi sebagai sarana untuk berkomunikasi tujuan tertentu. Pada tahap ini, jumlah bicara mungkin berkurang dibandingkan dengan masa kanak-kanak awal. Ada persepsi bahwa berbicara terlalu banyak tidak sesuai dengan peran laki-laki. Selanjutnya adalah kegiatan bermain. Kegiatan bermain sangatlah penting bagi fisik, psikis, dan sosial anak. Namun, pada masa kanak-kanak akhir, kegiatan bermain tidak sebanyak pada masa kanak-kanak awal. Hal ini dikarenakan karena anak-anak sudah berkegiatan di sekolah. Kebanyakan anak lebih suka bermain secara kelompok. Namun, ada pula beberapa anak yang lebih ingin bermain sendiri. Selanjutnya ada perkembangan moral pada anak, mencakup pemahaman terhadap aturan, norma, dan etika dalam masyarakat, serta manifestasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral meliputi pola asuh anak dan lingkungan sekitar anak. Menurut Piaget, antara usia 5-12 tahun, konsep keadilan anak berubah dari pandangan yang kaku menjadi lebih relatif. Piaget membagi perkembangan moral menjadi dua tingkat, yaitu moral heteronomous dan autonomous. Moral
autonomous untuk anak-anak yang lebih muda dan moralitas autonomous untuk anak-anak yang lebih besar. Pengenalan nilai-nilai agama juga penting dalam perkembangan moral anak karena hal tersebut membentuk sikap dan kepribadian anak. Melalui pengajaran nilai-nilai agama, anak dapat memahami hal-hal yang terpuji dan yang tercela, serta mengembangkan sikap-sikap moral yang sesuai dengan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat. Pada usia awal, anak cenderung memiliki minat membaca yang tinggi, terutama terhadap cerita-cerita khayal seperti karya Anderson dan Grimm. Di usia 9 tahun, minat membaca anak mencapai puncaknya. Dengan anak-anak mulai menyukai bacaan yang lebih realistis, terutama anak laki-laki yang tertarik pada petualangan, sejarah, hobi, dan olahraga. Anak perempuan cenderung lebih suka cerita binatang, puisi, dan cerita kitab suci. Selanjutnya yaitu tahap akhir pada perkembangan masa kanak-kanak akhir tentang teman sebayanya. Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah atau teman bermain di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan anak baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif terlihat pada pengembangan konsep diri dalam kedudukan atau posisi dirinya. Hanya di tengah-tengah teman sebaya, anak bisa merasakan dan menyadari bagaimana dan di mana kedudukan atau posisi dirinya. Dan terdapat dua jenis perkembangan pada anak mengenai teman sebayanya, yaitu anak populer dan anak tidak populer. Dan para peneliti menemukan bahwa anak yang populer pada umumnya memberikan semangat, mendengarkan dengan baik, memelihara komunikasi dengan teman bahagia, menunjukkan entusiasme dan peduli pada orang lain, percaya diri tanpa harus. Wenzel dan Asher menyatakan para pakar perkembangan menjelaskan terdapat 3 tipe anak yang tidak populer, yaitu yang pertama, anak yang diabaikan. Anak pada tipe ini cenderung pendiam dan tidak senang bergaul dan terkadang memiliki sifat yang kurang disenangi oleh teman-temannya. Lalu yang kedua, anak yang ditolak. Biasanya anak yang ditolak adalah anak yang agresif, sok kuasa, dan suka mengganggu. Anak ini biasanya mengalami problem dalam penyesuaian dirinya yang serius di masa dewasa anak. Dan yang terakhir adalah anak yang kontroversi. Adalah anak yang sering dinominasikan keduanya, yaitu baik sebagai teman terbaik dan teman yang tidak disukai. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak akhir dibagi menjadi 2 fase. Yang fase pertama yaitu masa kelas rendah, sekolah dasar, yang berlangsung antara usia 6 sampai 7 tahun, lalu 9 sampai 10 tahun. Dan yang kedua adalah masa kelas tinggi, sekolah dasar, yang berlangsung antara usia 9 atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun.